Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran, menjadi sukacita dan penghiburan kepada kami. Terangi hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya bisa menerangkan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Masih ada semangat, masih ada sukacita. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Kuat terus. Ingat, saya selalu mengingatkan orang, selangkah lagi kita akan menang. Jadi jangan sampai kita gagal memperoleh hidup yang kekal. Anggap saja bahwa hidup kita akan berakhir hari ini. Supaya kita terus diingatkan, dimenangkan, supaya kita terus berpegang kepada kebenaran Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kenan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti memiliki masa lalu. Dan masa lalu itu adalah masa yang kelam, masa yang memalukan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita lakukan ketika waktu kita masih kecil dan waktu kita masih muda. Bahkan sampai ketika umur kita dewasa juga. Itu adalah masa lalu. Apalagi ketika masa lalu kita itu kita ingat-ingat ada banyak orang yang mengetahui kejahatan yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita ketahuan mencuri dan kita berbohong kepada orang-orang bahwa kita tidak mencuri, sehingga harus diselidiki oleh polisi dan terbukti bahwa kita mencuri dan kita dipenjara. Ada orang yang ketahuan membunuh orang lain, memperkosa orang lain, memperlakukan orang lain dengan tidak baik, dan semua itu diekspos, dan setiap orang atau banyak orang mengetahuinya, sehingga kita merasa malu di hadapan Tuhan. Ada orang yang ketahuan berzina atau berselingkuh. Ini juga dosa yang paling memalukan, saudara-saudara. Ya, sehingga ketika orang mengetahui bahwa kita berselingkuh, bahwa kita berzina, itu membuat kita betul-betul merasa jatuh sekali, malu sekali. Saat ini juga, ini perlu diingatkan kepada kita. Ada banyak hal-hal yang dilakukan orang ketika masa mudanya yang dia anggap baik, padahal itu sudah memalukan hidupnya untuk kemudian. Satu contoh pada saat ini. Orang-orang, anak-anak remaja suka, atau bahkan orang-orang tua, ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak mungkin, saya juga, ya, yang suka sekarang TikTok. Orang-orang yang mempertontonkan tubuhnya dengan gayanya yang seksi, menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga setiap orang yang melihat itu, menjadi terbangkitkanlah hawa nafsu seksualnya. Yang mempertontonkan tubuhnya, bahkan kadang-kadang dia memakai pakaian yang super minim. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai pakai bikini. Saudara-saudara, saat ini mungkin kita rasakan itu baik, kelihatan cantik bahkan seksi, karena kita merasakan, kita ada bangga untuk mempertontonkan bentuk tubuh kita.
yang anak-anak remaja yang pada saat ini, karena ini saat yang ya lagi demam-demamnya, atau ya kalau saya bilang ini menjadi penyakit sekarang orang-orang gila berTikTok, mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa dan hal itu bisa dilakukan, ya. Tapi saudara-saudara, kemudian ingatlah, itu sudah terekam di digital kita. Di zaman digital ini semua sudah terekam. Sekali kita merekamkan hal-hal yang tidak baik, maka itu akan bisa kita sesali kemudian. Bahkan mungkin kita akan menyesal, sangat-sangat menyesal. Ada begitu banyak bintang-bintang film panas di zaman-zaman tahun 70-an, bahkan tahun 80-an atau tahun 90-an, ya, yang sekarang dia berupaya untuk mengubah image-nya. Dulu dia bintang bom seks atau bintang panas yang selalu mempertontonkan bentuk tubuhnya, yang selalu mempergunakan atau memakai pakaian-pakaian yang seksi, bikini. Kemudian terus terang setelah dia sudah mulai beranjak tua, 40, 50, bahkan 60 tahun, dia merasa malu ketika dilihat anak-anaknya, atau dilihat oleh cucu-cucunya, atau dilihat orang-orang lain. Dan itu semua tidak bisa untuk mengubur atau menghilangkan image dia untuk masa lalu. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, saya mau mengingatkan kepada kita, supaya setiap anak-anak muda, setiap remaja, putra dan putri, jangan sampai melakukan hal-hal yang nanti kamu akan menyesali. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna, yang mungkin saat ini kita rasakan bahwa itu cantik, indah, seksi, sehingga orang boleh melihat. Saya mau katakan kepada kita, bentuk tubuh kita ini jangan dipertontonkan kepada orang lain. Ya, biarlah kita boleh menjaga etika yang baik dalam hidup ini, supaya kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul menjaga etika, yang berdisiplin, berlaku baik, punya moral yang baik di hadapan banyak orang dan juga di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, saudara-saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk itu. Jangan sampai seperti yang saya katakan, kita akan menyesali dan tidak akan bisa mengubah penilaian orang lain kepada kita. Itu. Jadi saya mau ingatkan, jangan bangga kalau orang mengatakan, wah seksi sekali kamu ya. Justru itu hal-hal yang merendahkan diri kita sendiri. Kalau ada orang-orang yang melihat tubuh kita menjadi bahan keinginan daging, itu sudah merendahkan hidup kita, merendahkan diri kita, merendahkan derajat kita, merendahkan Tuhan juga, merendahkan keluarga juga. Bayangkan kalau sampai orang melihat tubuh kita hanya dari bentuk seksual saja, orang menatap tubuh kita hanya karena seksual saja, hanya semata-mata karena seksual saja, alangkah rendahnya lah hidup kita. Ya, itu yang mau saya katakan saudara-saudara, supaya jangan sampai kita memiliki masa kelam yang kita tidak bisa sesali, atau kita menyesal kemudian, yang sesal itu tidak berguna untuk kemudian. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ya, dikatakan tadi saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, atau orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sumber terang yang menjadi Tuhan, menjadi pemimpin di dalam kehidupannya pribadi, menjadi Tuhan secara pribadi, pasti dia akan tinggal dalam kegelapan. Dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kenan, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak beretika. Dan itu hal-hal yang memalukan, yang merendahkan martabat dan harga diri kita. Bukan saja diri kita, orang tua, keluarga kita, bahkan Tuhan kita. Mari lihat kemudian ya apa-apa saja dari ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi percabulan, apalagi dikatakan di situ rupa-rupa kecemaran,
dan keserakahan. Ya. Itu jangan dilakukan. Itu dilakukan orang-orang yang tinggal masih di dalam kegelapan, yang masih belum diterangi oleh Tuhan. Tinggalkan itu semuanya. Hilangkan semuanya itu. Itu yang orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan pasti akan melakukan itu. Sekarang sebelum saya terangkan sedikit lagi, apa itu kegelapan? Ya, kegelapan, ada profesor yang mengatakan kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Sebenarnya saya mau katakan kepada kita, semua orang tahu kalau gelap itu berarti tidak adanya terang. Ya kan? Kalau zaman sekarang saudara-saudara, ya dengan bahasa slang atau bahasa gaul sekarang, nenek-nenek yang mau mati juga tahu bahwa kegelapan itu ketiadaan terang. Betul itu. Ya kan? Nah, sampai orang mengutip seorang profesor. Saya tidak tahu benarkah itu seorang profesor yang dia kutip. Ya kan? Kalau memang benar, profesor siapakah itu? Ya kan? Ya, artinya oke lah, terlepaslah itu. Ya kan? Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa memang kegelapan itu artinya ketiadaan terang. Ketika terang itu belum ada ketika itu. Jadi artinya kegelapan berarti hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Jadi orang-orang yang tidak tinggal dalam Kristus, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu. Jadi makanya kemudian di ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Nah, ini ciri-ciri orang yang tinggal dalam kegelapan. Ya, jadi kalau orang-orang masih berkata kotor, berkata sembrono, ya kan, sembarangan, yang suka berkata kosong, ya, kata-kata manggang, bolo, ata Batak, ya, perkataan Batak, ya kan. Nah, ini orang kan suka sekali membangga-banggakan diri, padahal ya kita sedang membangun ini, ada 2000 unit, padahal tidak ada misalnya. Itu kata-kata kosong dan itu dosa. Ya, jadi jangan lakukan hal-hal yang membuat kita malu di hadapan Tuhan, itu jangan dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara diingatkan oleh firman Tuhan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang tinggal dalam terang karena Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah membawa terang itu sendiri, sehingga kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya dikatakan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak terang? Ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lakukan lagi kejahatan, tinggalkan hal-hal yang duniawi, tinggalkan hal-hal yang berbau seksual, yang selalu hanya mempertontonkan keinginan daging saja, tinggalkan keserakahan. Firman Tuhan Paulus katakan, Rasul Paulus katakan kepada kita saudara-saudara bahwa orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru artinya saudara-saudara, dia sudah membuang segala hal-hal yang lama. Apa itu hal-hal yang lama? Kesombongan, keangkuhan, fitnah, dendam, benci, hal-hal yang membawa kita ke dalam neraka, hal-hal yang membuat kita berdosa. Itulah kegelapan itu sendiri. Jangan mau lagi, ini momen buat kita, tahun yang baru buat kita. Ya, saya tidak tahu tanggal berapa ini, tanggal 11, ya kan? Hari ke-11. Mari kita hitung-hitung hari-hari kita. Firman Tuhan berkata, ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami semakin bijaksana. Jangan sampai pernah hari-hari kita berlalu tidak kita pergunakan secara arif dan bijaksana. Jadi hati-hati untuk melakukan hari-hari hidup kita. Isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Termasuk saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan. Termasuk juga membagi khotbah ini. Ya, saya selalu mintakan sekarang kepada kita, hari ini ada pola yang baru lagi. Saya berpikir lagi baru, ya kan? Subscribe YouTube saya ini. Dengan mensubscribe berarti kita otomatis ketika saya mengupload video-video renungan ini, maka otomatis sudah masuk ke dalam YouTube kita, atau kita diberitahukan, ada notifikasi atau pemberitahuan kepada kita. Sehingga ketika andaikan pun misalnya kita tidak perlu sampaikan kepada kita orang-orang secara pribadi, itu sudah sampai. Makanya subscribe. Nah, kemudian share, bagi, supaya orang-orang juga bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika kita membagi firman Tuhan ini, maka orang-orang juga mendengarkan firman Tuhan ini, dan kita sudah ikut memberitakan firman Tuhan.
Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang baik yang perlu kita lakukan. Nah, jangan merasa iri. Ah, masa enak sekali dia di subscribe, ya kan, sehingga banyak subscribernya. Saya mau katakan kepada kita, lakukan yang baik supaya orang juga mensubscribe kita. Lakukan video-video kreatif. Itu hal-hal yang baik. Terus terang, saya kalau ada orang video-video yang kreatif, termasuk video-video khotbah, saya akan berusaha untuk mensubscribe itu, karena itu berguna. Jadi makanya khotbah-khotbah yang luar biasa, yang membangkitkan semangat, pasti saya akan subscribe itu. Supaya saya akan mendapatkan masukan dari dia juga melalui khotbah-khotbahnya dan renungan-renungan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari tinggal dalam kebenaran, dalam terang Tuhan, tinggalkan yang lama. Yang lama itu sudah berlalu, kita sekarang sudah manusia yang baru. Ingat, iblis selalu berupaya untuk menuding kita dengan dosa-dosa kita yang lama. Tetapi Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu malu. Makanya saudara-saudara, kita bukan lagi orang-orang yang tertuduh. Orang-orang yang sudah diterima oleh Kristus dan diselamatkan oleh Kristus, nggak perlu lagi malu. Makanya tinggalkan masa lalumu, ya. Hiduplah bersama dengan Tuhan, maka engkau akan merasa damai, sukacita, aman, tentram, ya kan? Sehingga kita boleh melaksanakan atau menjalani kehidupan kita ini penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu betul-betul sungguh-sungguh menuntun kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, yang memiliki etika yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah ini sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang di dalam kegelapan. Kita akan merasa malu nanti ketika terang firman Tuhan akan mengingatkan kita. Tidak apa-apa, kita dipermalukan oleh firman Tuhan. Sehingga kita boleh menyadari diri. Sehingga kita boleh diselamatkan. Semoga firman Tuhan memberkati kita. Selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.